Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada video pembelajaran hari ini ya. Nah baik, seperti yang kalian lihat pada layar video ini, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia juga bernafas ya. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara manusia tersebut untuk bernafas, ya. Kita mulai dari judulnya terlebih dahulu. Sistem pernafasan. Ada kata sistem di sini ya. Ini menunjukkan bahwa pernafasan manusia dan pernafasan makhluk hidup lainnya tentunya adalah sebuah sistem, yang artinya sistem ini adalah sesuatu yang berurutan. Jadi ini adalah sebuah alur yang saling berurutan, artinya tidak boleh ada salah satu yang tertukar, seperti itu ya. Jadi yang berurutan tersebut ternyata adalah sebuah organ pernafasan manusia. Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu apa aja organ pernafasan manusia, yang tentunya kita akan membahas secara berurutan. Sekarang kita akan melangkah pada organ pernafasan manusia yang pertama, yaitu hidung. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, organ pernafasan manusia yang pertama adalah hidung, yang terdiri atas lubang hidung dan rongga hidung. Jadi, hidung adalah awal mula oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam hidung terdapat rambut atau bulu hidung dan juga lendir, yang fungsinya untuk rambut itu fungsinya adalah dia menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita. Kemudian udara tersebut pastinya mengandung partikel-partikel debu yang halus dan kotor. Debu yang kotor inilah yang akan menempel pada lendir dalam hidung kita. Nah, itulah mengapa ternyata ketika hidung kita sudah kotor, maka biasanya pada hidung kita menempel kotoran hidung. Itu dihasilkan dari udara yang kotor dan disaring oleh rambut dan bulu hidung kita. Unik ya fungsi hidung kita. Oke, ini baru yang pertama. Hidung sebagai saluran yang pertama kali masuknya udara. Organ pernafasan manusia yang kedua yaitu adalah faring. Nah, coba kita lihat di sini, ini adalah hidung yang barusan, udara masuk ke sini. Nah, faring adalah di sini. Ini dia faring ya. Faring adalah persimpangan antara saluran dari hidung ini dan saluran dari mulut yang di sini. Ini adalah faring. Oke, cukup jelas ya. Faring adalah persimpangan antara saluran yang masuk dari hidung dan dari mulut kita. Oke, kita akan melangkah pada organ pernafasan yang ketiga, yaitu adalah laring. Oke, bisa kita lihat pada gambar ini, laring adalah saluran ketiga setelah hidung dan faring, di mana laring inilah sebetulnya yang menjadi pemisah antara saluran makanan dengan saluran pernafasan. Bisa kita lihat bagian paling penting pada laring ini namanya adalah epiglotis. Ya, ini seperti ini. Apa ini? Epiglotis ini adalah sebuah katup ya. Dia bisa membuka dan menutup. Nah, fungsinya ini adalah ketika
udara masuk, maka dia akan membuka dan udara bisa masuk ke saluran pernafasan yang akhirnya nanti menuju paru-paru. Ketika mulut yang terbuka, artinya ada makanan yang masuk, maka epiglotis ini dia akan menutup ke sini. Dia akan menutup saluran pernafasan sehingga makanan yang masuk tadi akan terus menuju saluran pencernaan di sebelah sini. Nah, seperti itu. Ini semacam pintu atau katupnya tadi. Dalam laring pula ternyata terdapat pita suara. Pita suara inilah yang berfungsi sebagai penghasil suara, menciptakan suara pada manusia. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Ini adalah bagian yang ketiga dari sistem pernafasan. Kita akan lihat terlebih dahulu gambar yang ini. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa ada waktunya di mana ketika epiglotis ini akan tertutup ya, katup ini akan tertutup. Kita bisa lihat ini adalah saluran pernafasan hidung tadi dan ini adalah mulut ya, saluran dari mulut. Di sini terdapat persimpangan yang bernama faring. Nah, faring ada persimpangan di sini, lalu disinilah laring. Laring ini terdapat epiglotis yang ini. Ketika makanan masuk, bisa kita lihat ini makanan sudah mulai masuk ke faring dan hampir menuju masuk ke laring. Kita lihat makanan masuk, maka epiglotis yang awalnya terbuka dia akan tertutup dengan sendirinya. Ini adalah otot tidak sadar kita yang mengendalikannya. Kita udah belajar pada pelajaran sebelumnya. Sehingga ketika makanan masuk, dia akan menutup. Maka kita tidak akan tersedak ya. Nah, itulah sebabnya mengapa ketika kita makan, kita dilarang untuk berbicara. Kenapa? Karena dengan kita berbicara sambil makan, maka ini bisa mengganggu kerja si katup ini. Dia akan terbuka lalu tertutup dan seperti itu terus menerus. Akibatnya kita bisa tersedak karena saluran pernafasan dan saluran makanan akan bersama-sama terbuka. Akibatnya makanan akan masuk ke saluran pernafasan dan akhirnya dikembalikan ke saluran pernapasan, tersedak seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan pada organ pernapasan yang berikutnya. Organ pernapasan yang berikutnya adalah trakea. Apa itu trakea? Trakea adalah saluran pernafasan di mana di dalam trakea ini terdapat semacam bulu-bulu halus yang gunanya juga ternyata untuk menyaring udara yang masuk ke dalam trakea ini. Oke. Selanjutnya kita akan melangkah pada organ pernafasan yang berikutnya. Organ pernafasan yang berikutnya adalah bronkus. Oke, bisa kita lihat pada gambar ya. Ini adalah trakea yang tadi. Nah, percabangan inilah yang bernama bronkus. Ini cabang 2 seperti ini namanya bronkus ya. Oke, udah jelas ya. Ini adalah bronkus, percabangan yang besar. Selanjutnya, organ pernafasan setelah bronkus adalah bronkiolus. Yang mana itu? Bronkiolus ternyata adalah percabangan lagi setelah bronkus. Kita bisa lihat bronkiolus di sini ada di sini nih. Nah, ini adalah bronkiolus. Seperti ini juga bronkiolus. Juga di atas ini ada bronkiolus yang dapat terlihat oleh mata kita. Cabang-cabang kecil ini adalah bronkiolus. Oke, udah jelas ya. Sekarang organ pernafasan berikutnya setelah bronkiolus adalah alveolus. Di manakah itu? Pada gambar yang besar ini alveolusnya tidak terlihat ya nak. Oke, ketika kita perbesar di sini, maka ternyata di percabangan dari bronkiolus tadi terdapat alveolus seperti butiran-butiran ini.
yang kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti buah anggur ya. Oke, ternyata di dalam sinilah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen yang masuk tadi dari hidung menuju faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea, lalu masuk ke bronkus, lalu ke bronkiolus, dan akhirnya dia menuju ujung yang paling akhir yaitu alveolus. Terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida kembali lagi keluar. Seperti itu ya. Oke. Nah, jika kita lihat, maka setelah trakea ini, kita bisa lihat ya, trakea yang di sini dia akan bercabang dua. Nama percabangan ini adalah bronkus. Oke, sekarang setelah bronkus dia akan menuju bronkiolus yang ada di percabangan kecil ini. Nah, setelah di bronkiolus dia akan menuju cabang yang paling akhir ujungnya yaitu alveolus. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika kita bayangkan seperti sebuah pohon, maka trakea ini kita bayangkan sebagai batang sebuah pohon yang paling besar, batangnya. Nah, lalu batang tersebut bercabang ya. Cabangnya itu adalah bronkus. Sekarang pada cabang pohon tadi ada ranting. Rantingnya adalah bronkiolus. Lalu daunnya adalah alveolus. Seperti itu jika kita bayangkan ini dalam bentuk sebuah pohon ya. Oke. Jika kita urutkan dari awal, maka sistem pernafasan pada manusia dimulai seperti gambar yang kalian lihat seperti ini. Dimulai dari rongga hidung ya. Rongga hidung masuk ke faring atau percabangan tadi antara mulut dengan hidung. Setelah faring masuk ke laring, di mana pada laring ini adalah katup di sini. Katup yang menutup antara saluran pencernaan ini ke lambung nanti dan saluran pernafasan ini yang ke paru-paru. Pada laring ini juga ternyata terdapat sebuah pita suara yang membantu manusia bisa mengeluarkan suara. Setelah laring, maka udara akan diteruskan menuju trakea yang ada di sini. Nah, lalu setelah trakea menuju bronkus, percabangan ini. Setelah bronkus menuju bronkiolus, ranting yang kecil ini. Setelah bronkiolus dia akan menuju ke alveolus yang ada di paling ujung sini. Dan tidak terlihat pada gambar ya, karena sangat-sangat kecil sekali ukurannya. Nah, seperti inilah sistem pernafasan pada manusia. Perlu kalian ingat dengan baik ya, urutan sistem pernafasan ini tidak boleh tertukar. Oke, kita akan mulai berurutan dari awal. Bisa kalian ingat seperti ini. Udara masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut atau bulu hidung yang fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Lalu udara yang kotor, debu-debu yang menempel pada udara tersebut menempel pada lendir yang ada di hidung. Nah, udara yang bersih tadi masuk kembali menuju faring. Faring adalah saluran percabangan antara mulut dengan hidung. Setelah dari faring, udara akan masuk ke laring, ya, di mana di sini terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Oke, katup ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Nah, setelah dari laring, udara akan diteruskan menuju trakea. Kemudian menuju bronkus atau percabangan yang besar. Lalu dilanjutkan lagi menuju bronkiolus, ranting yang kecil ini. Dan akhirnya menuju alveolus. Pada alveolus inilah
terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dikembalikan menuju bronkiolus, lalu menuju bronkus, lalu menuju trakea, terus keluar menuju laring, faring, dan ke rongga hidung sampai ke lubang hidung. Kemudian CO2 atau karbon dioksida tadi dikeluarkan ke udara lepas. Itulah sistem pernafasan pada manusia. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian dapat mengingat dan memahami sistem pernafasan pada manusia secara berurutan. Bagian-bagian organnya pun kamu ingat dengan baik beserta fungsinya. Baik, semoga kalian dapat menemukan dan mencatat informasi penting yang telah Bapak sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.